Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca buat kita sekalian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa ini adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan kalau kita amati bersama bahwa peristiwa ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Artinya ini berhubungan dengan bagaimana Yesus hadir ke dunia ini. Dia harus menebus dosa manusia dengan cara dia harus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dari kubur, dan hidup. Setelah itu maka sampailah pada peristiwa Pentakosta ini. Namun sebelum Yesus mati, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Multimedia mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Jangan terlalu banyak berdoa di belakang. Lalu di Kisah 1 ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia sudah menyampaikan bahwa akan diutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan kembali setelah Yesus bangkit, diingatkan kepada murid-murid supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, karena mereka akan diberikan apa yang menjadi janji Bapa, yaitu Roh penolong itu. Maka Kisah 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan juga saudara-saudara Yesus. Maka di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara, ada yang sifatnya temporal, spontan. Ya, sebagai tanda kehadiran Tuhan. Biasanya disertai dengan demonstrasi kuasa Allah. Seperti karunia-karunia Roh Kudus. Sebagaimana di ayat 4 dikatakan bahwa mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ya, itu merupakan demonstrasi kuasa Allah
yang mereka terima di dalam Roh Kudus itu. Contohnya kalau kita lagi ibadah seperti ini, tiba-tiba nanti ada yang berdiri bernubuat, berbahasa roh. Itu adalah kepenuhan roh yang spontan, temporal, dan terjadi pada saat ibadah itu saja. Tujuannya adalah untuk menguatkan semua orang yang hadir dalam ibadah itu. Ya, ada karunia menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa lain, bernubuat dan lain sebagainya. Namun yang kedua adalah kepenuhan roh secara permanen. Ya, Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kepenuhan oleh Roh Kudus secara permanen itu didapatkan, diperoleh kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tujuannya supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memampukan kita untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara, melakukan apa? Melakukan firman Tuhan tersebut. Jadi tidak bisa itu didapat tanpa ada yang dinamakan bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Efesus 5 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Saya mau kasih satu ilustrasinya. Penuh. Penuh itu artinya adalah plero, bukan peluru ya. Nah, saya kasih satu penuh. Ini bukan sulap, ini bukan jualan obat Bapak Ibu. Ini kopi. Ya. Penuh apa setengah? Kalau saya minum dia akan berkurang lagi. Ya. Lalu kalau kita lihat perhatikan ini, Bapak Ibu Saudara, berarti ada banyak yang bisa kita masukkan di dalam gelas ini. Betul ya? Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pertikaian, percideraan, kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya bisa kita masukkan di sini. Ya. Kalau apa yang kita masukkan itu nanti yang menguasai tempat ini. Bapak Ibu Saudara. Kalau ada tempat yang kosong, berarti masih besar kemungkinan kita bisa masukkan benda-benda yang lain di dalamnya. Kalau engkau hidup di dalam daging, maka perbuatan-perbuatan daging itulah yang kita masukkan di sini, dan itulah yang menguasai tempat ini. Dan itu yang akan memimpin hidup kita. Itu yang akan mengarahkan hidup kita. Jadi kalau orang hidup di dalam daging, maka kalau kita lihat perilakunya masih suka egois, masih suka iri hati, masih suka dendam, itu yang menguasai hidupnya. Kalau dikatakan plero adalah dikuasai atau dikendalikan. Kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka yang tampak adalah nanti buah-buah daripada roh itu. Kosong lalu kita penuhi, saudara. Ya, dipenuhi terus, tidak ada lagi tempat yang kosong. Perbuatan-perbuatan daging tadi, maka dia akan keluar terus, gitu ya. Dan yang hitam ini, kopi ini lama-lama terus bisa menjadi putih kalau selalu diisi dengan air putih ini, saudara. Ya kan? Lama-lama dia akan putih. Artinya proses dipenuhi oleh Roh Kudus tadi yang dikatakan, itu terjadi bersamaan dengan berjalannya kita bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi
Tidak bisa hanya sekali kita mengalami itu. Harus terus berkali-kali kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah makanya dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang hidup dipimpin oleh Roh, maka seperti tadi air ini yang terus diisi, maka hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dia akan merdeka dari dosa. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Memerdekakan kita artinya hidup kita tidak lagi terikat oleh kedagingan itu, oleh dosa itu. Kenapa? Karena Roh telah menguasai, menuntun kehidupan kita, saudara. Jadi kalau kita hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Allah, yang namanya iri hati, yang namanya sakit hati tadi, menyimpan dendam, itu jangan lagi kita taruh di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita sudah penuh dengan Roh, sehingga tidak ada tempat bagi hal-hal seperti itu. Paulus mengatakan di dalam Korintus bahwa manusia itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah manusia duniawi. Kalau kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi adalah orang-orang yang dalam hidupnya tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena yang bersifat rohani, yang ilahi, itu dianggap suatu kebodohan. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang rohani, pelayanan, gereja, itu tidak masuk akalnya. Langsung menolak. Itu adalah manusia duniawi atau adalah orang-orang yang tidak punya kepercayaan atau ateis, saudara. Ada manusia daging. Manusia yang telah menerima keselamatan, mengerti kehendak Allah, tapi tidak mengalami kedewasaan. Dia paham, dia tahu, tapi tidak mau hidup di dalamnya. Tidak mau mengikuti. Tidak mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Berarti ini adalah orang-orang yang tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Oh iya, dia pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Namun, dia tidak mau terus hidup di dalamnya, saudara. Manusia rohani adalah orang yang dalam hidupnya menerima keselamatan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, ikut tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, kita berharap dan kita mau pastikan bahwa kita adalah manusia rohani. Amin. Bukan manusia duniawi. Kita semua sudah ditebus, sudah percaya kepada karya penebusan Kristus. Kita bukanlah manusia daging yang masih hidup di dalam kedagingan. Karena itu tidak berkenan kepada Allah. Tapi kita adalah manusia rohani yang telah diselamatkan dan tetap mau ikut dalam pimpinan Roh tersebut. Mereka bertekun dengan sehati di dalam doa. Doa dan firman Tuhan adalah 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang rajin berdoa, tapi tidak punya waktu untuk baca firman. Ya. Kalau kita berdoa berarti kita berbicara kepada Allah. Betul ya?
maka kita izinkan Allah berbicara kepada kita. Bagaimana caranya, saudara? Bapak Ibu berdoa masuk kamar, berdoa terus. Setelah itu waktunya engkau berbicara Tuhan. Tunggu terus. Kok nggak ada pewahyuan, nggak ada suara Allah terdengar? Lalu apa yang kita lakukan kalau tidak ada seperti itu? Ada orang punya karunia bisa mendengarkan suara Allah secara langsung. Makanya seringkali orang berbicara, Tuhan berbicara kepada saya. Gitu. Jelas saya dengar. Jangan kita menjadi orang nggak mungkin. Enggak. Ada karunia di situ, saudara. Kita tidak bisa sangkal itu. Tapi kalau tidak kita punya karunia seperti itu, ya kita bisa mendengar suara Tuhan dari apa? Dari firman Tuhan, kan? Makanya jadilah kita orang Kristen yang punya waktu untuk berdoa dan membaca firman. Jangan kita pisahkan. Kita ambil satu kita abaikan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Halo? Coba dulu tarik nafas. Buang, tarik. Kalau ada sedikit uap-uap yang lain maklum lah ya. Mungkin ada yang belum serapan dan lain sebagainya. Gak apa-apa, itu anugerah. Sekali lagi, tarik nafas. Buang. Tarik lagi. Tahan. Tahan dulu. Lalu tarik lagi. Tahan. Tarik lagi. Bisa nggak kira-kira kita bernapas hanya sebegitu? Cuma narik. Itu di ICU itu biasanya. Ya, kita harus tarik, lalu buang kan? Atau kita cuma buang napas? Bisa nggak? Tanpa menghirup? Nggak bisa ya? Itu analoginya Bapak Ibu Saudara. Doa dan firman Tuhan itu sama dengan kita menarik dan menghembuskan napas. Ya, tidak bisa kita hidup hanya cuma tarik napas doang atau cuma hirup napas doang. Harus terus berganti. Ya kan? Segar kan rasanya kalau begitu. Tapi kalau kita cuma tarik napas, aduh, jangan-jangan bentar lagi ada yang jatuh semua kan? Ya, jadi orang kalau mau dipenuhi oleh Roh Kudus dalam segala kehidupannya, hiduplah di dalam doa dan firman Tuhan. Amin. Itu adalah suatu keharusan kalau kita mau hidup normal, saudara. Kalau kerohanian kita itu mau normal, kita harus hidup di dalam doa dan firman Tuhan. Menjadi manusia rohani artinya memastikan hidup kita adalah hidup yang bergaul dengan firman Tuhan ini. Selalu membaca dan memiliki kerinduan untuk memahami firman Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang intim dengan Tuhan. Artinya kita memiliki komitmen. Ada jam-jam doa tertentu yang kita lakukan bagi Tuhan. Maka kita akan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa tadi kok nggak muncul-muncul? Hidup itu saya udah bikin seminggu itu, nggak tampil lagi. Rugi saya. Saya mau khotbah, saya mau berikan yang terbaik buat jemaat, nggak tampil. Maafkan dia, Bapak Ibu. Hidup dalam roh itu berarti seseorang diletakkan di bawah pemerintahan roh yang memerdekakan kita tadi dan tidak lagi hidup melayani kedagingan kita. Tidak tunduk kepada kecondongan perbuatan
daging tersebut. Tidak ada lagi tempat bagi kedagingan untuk menguasai hati dan pikiran kita, saudara. Sebaliknya kalau hidup di dalam daging, itu menunjukkan bahwa kita terjual di bawah kuasa dosa. Tertawan, kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kemauan daripada dosa tersebut. Akhirnya kita diperbudak, yang pada akhirnya hidup kita akan binasa di dalam dosa. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah tadi mereka telah dimerdekakan dari dosa. Mereka tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi mereka melakukan apa yang menjadi Roh Allah itu mau dilakukan. Lalu yang kedua adalah mereka memikirkan hal-hal yang dari Roh. Di dalam Roma 8 ayat yang kelima. Memikirkan hal-hal yang bersifat Roh. Memikirkan apa yang diinginkan oleh Roh Allah, atau berpikir sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh itu adalah menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah tersebut. Yesus memberikan satu contoh bagi kita di dalam Matius 26 ayat 39. Konverter HDMI-nya dimatikan dulu baru dihidupin. Matius 26 ayat 39 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Satu keteladanan yang Yesus tunjukkan dalam ayat ini, bahwa dia tidak mau hidup sesuai dengan kemauannya. Kalau Yesus mau, dia tidak naik ke atas kayu salib. Tapi dia kembali katakan, bukan kemauanku, tapi kemauan Bapa yang telah mengutus aku. Kalau kita hidup di dalam Roh, bukan lagi kemauan kita, bukan lagi ego kita, tapi kemauan Allah. Itu yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan, saudara. Matius 7 ayat 21 dikatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan apa, saudara? Melakukan kehendak Bapakku di surga." Maka sebagai orang Kristen, jangan kita melulu melakukan kemauan kita. Bagaimana supaya kita tidak melulu melakukan kemauan kita? Kita baca firman ini supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Saudara, kalau kita umpamanya dikecewakan orang, dibuat sakit hati oleh orang, apa yang harus kita lakukan? Kalau mau kita lakukan, oh saya mau balas, saya mau kembali sakiti dia, saya akan marah terhadap dia. Tapi kalau kita baca firman-Nya, maka kehendak Allah adalah ampuni, maafkan, kasihi. Itu yang harus kita lakukan. Berat enggak? Karena berat itulah makanya Yesus bilang, kalau aku mau janganlah aku naik salib. Tapi jangan kemauanku, tapi kemauan Bapa yang telah mengutus. Yang terakhir, saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengalami transformasi karakter Allah.
bagaimana transformasi karakter Allah itu, maka bisa kita lihat di dalam buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Efesus 2. Efesus ya. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 pun bisa kita lihat, saudara. Jadi buah roh adalah pekerjaan spontan dari Roh Kudus dalam hidup orang percaya, di mana Roh Kudus itu menghasilkan sifat-sifat atau karakter yang terdapat di dalam sifat Kristus itu. Itu transformasi karakter, saudara. Makanya dikatakan bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa mentransformasi sikap perilaku kita menyerupai yang ada di dalam Kristus. Jadi buah roh adalah efek dari pengendalian oleh Kristus, di mana kita tidak bisa memperolehnya tanpa pertolongan Yesus dan Roh Kudus. Makanya dikatakan, aku akan mengutus seorang penolong. Itu yang akan menolong kita untuk memperbaiki kelakuan kita yang masih dikuasai oleh daging tadi, saudara. Maka Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, buah roh akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang hidup dengan Roh Kudus akan memberi kemudahan bagi hidup kita, akan menolong kita sehingga mudah bersyukur. Amin. Tidak selamanya hidup seperti yang kita mau, tapi kita bisa tetap bersyukur. Hidup penuh dengan roh akan membuat kita mudah tersenyum. Amin. Senyum dulu Bapak Ibu. Kalau susah senyum itu undang Roh Kudus. Ya. Hidup penuh dengan Roh Kudus akan memberi kemudahan, mudah memaafkan. Siapa yang pernah tersakiti? Ya. Masih tersakiti hingga sampai sekarang, itu karena tidak melepaskan pengampunan, tidak memaafkan. Siapa kita yang tidak pernah sakit hati? Saya paling sering sakit hati sama istri saya ini. Tapi karena rasa cinta yang begitu besar dalam diriku, maka aku memaafkannya. Seperti Ibu Ong Meli kemarin bilang ke saya, kasih menutupi banyak apa Bu? Oh, iya, kasih akan menutupi banyak dosa Pak, katanya. Ya, kasih hidup penuh dengan Roh Kudus memberi kemudahan bagi kita untuk memberi pengampunan tadi, untuk membantu orang. Ya, ada banyak lain lagi yang kalau kita hidup di dalam roh, yang orang susah lakukan, kita bisa lakukan. Masih ingat gak lagu Roh Kudus hadir di sini, terus mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, Allah
Halo rapnya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara. Tidak ada yang sukar, saudara. Kalau engkau rasanya tidak mau memaafkan, undang Roh Kudus. Itu akan menolongmu untuk bisa memaafkan, menerima kekurangan orang lain. Seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus berkali-kali akan memampukannya untuk memelihara iman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dipenuhi dan hidup dalam firman Tuhan. Dapat berdoa, melayani, mengucap syukur. Akibat dari penuh dengan Roh itu adalah kita juga bisa memotivasi orang. Kita bisa mendorong orang untuk terus bisa berbuat baik. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka ada kata-kata syukur, mazmur, penyembahan yang naik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tidak ada jalan lain kalau kita mau mengalami pertumbuhan di dalam iman kepada Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, saya bisa gambarkan seperti orang yang berlari dengan menahan napas. Pernah coba Bapak Ibu lari tapi tahan napas? Siapa yang pernah berlari di sini? Olahraga lari ya, bukan lari dari masalah, dari kehidupan, bukan ya. Lari dari debt collector, bukan ya. Capek enggak Bapak Ibu kalau lari? Capek ya. Apalagi usia-usia 50 disuruh lari itu berat. Kalau saya masih 30, berapa kilo juga masih bisa. Lari dengan tahan napas. Kayaknya Bapak Ibu enggak percaya. Lu gitu, sebentar. Sini dulu Tok. Lari Tok, lari dari sana ke sini, lari terus. Lari sini. Nih Bapak Ibu. Coba lari di tempat tahan napas. Coba lari dulu. Tutup. Lari terus. Capek katanya. Makasih Tok. Capek kan. Hidup kita pun begitu saudara, tanpa Roh Kudus. Capek. Kalau terus kita simpan sakit hati, jengkel sama orang, capek kita. Ya. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus memberikan kemudahan untuk hidup yang normal bagi kita. Tapi kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita melakukan aktivitas, tapi akan lebih capek saudara. Mau pilih mana? Mau hidup tanpa Roh Kudus atau hidup dengan Roh Kudus? Ayat yang terakhir, Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa saudara? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kuasa Roh Kudus di dalam dirinya yang terus memberikan kekuatan baru baginya. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah dengan terus berdoa dan membaca firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.